Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan di hari baru anugerah Tuhan ini. Kita boleh mengikuti renungan harian keluarga di hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Engkau mengaruniakan kami hari baru. Kami kembali boleh dimungkinkan untuk melakukan segala tugas, aktivitas, bahkan tanggung jawab kami. Maka tuntunlah kami dengan firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan di saat ini. Kiranya kehidupan kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah ya Bapa. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil di dalam kitab Yeremia pasal 31, ayat 4 hingga ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian, Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Demikian firman Tuhan, dan tema perenungan di saat ini adalah hidup sesuai dengan kehendaknya, menikmati pemulihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sukacita dan kebahagiaan menjalani hidup adalah dambaan setiap orang, termasuk kita sebagai orang percaya. Itulah sebabnya orang rela melakukan apa saja asalkan mendapatkan semua itu. Oleh karena itu, tidak heran jika kita mendapati bahwa banyak orang hanya karena demi sukacita dan kebahagiaan, ia melakukan apa yang sebenarnya tidak diinginkan Tuhan Allah. Demi tercapainya tujuan hidup yang membuat orang bersukacita dan berbahagia, ada orang yang harus mencederai orang lain, menyingkirkan orang lain, memfitnah orang lain, menindas orang lain, dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Israel sesungguhnya mengalami keterpurukan oleh karena mereka telah menjauh dari Tuhan Allah. Mereka mulai meninggalkan Tuhan Allah dan memilih Allah lain. Mereka mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain yang dapat melindungi mereka. Kehidupan umat yang saling menjatuhkan dan menindas serta berbagai bentuk kejahatan lainnya. Akibatnya adalah mereka harus mengalami penghukuman dan pembuangan. Namun demikian, oleh kasih Tuhan Allah yang besar atas mereka, sehingga Tuhan Allah berjanji, Ia akan kembali membangun kehidupan umatnya. Keterpurukan akibat dosa kini dibaharui dan dihidupkan kembali. Oleh karena itu dikatakan, Tuhan Allah akan membangun kehidupan mereka kembali. Israel yang ibaratkan seperti anak darah akan kembali berhias dan menari dengan sukacita. Mereka akan kembali mengolah tanah dan menikmati hasilnya, serta mereka akan memuliakan Tuhan Allah di Sion. Tuhan Allah memulihkan umatnya dari keterpurukan kepada kehidupan yang baru, yang penuh sukacita dan kegembiraan.
Tuhan Allah tidak rela melihat umatnya terus berada dalam kegelapan dan kesengsaraan. Firman Tuhan Allah hari ini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa kebahagiaan dan sukacita bukan didapatkan dengan cara-cara yang tidak Tuhan Allah kehendaki. Tujuan hidup bukan diraih dengan cara menindas, memfitnah, ataupun menjatuhkan orang lain. Kekuatan diri sendiri sebagai manusia dan mengandalkan kekuatan dunia bukanlah jalan mencapai dan menikmati kebahagiaan. Sebab bila itu yang dilakukan, maka seperti Israel, mereka dibuang dan mengalami penderitaan. Saudara-saudara, kiranya kita menjauh dari hal-hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan meneguhkan kita bahwa Tuhan Allah akan membangun kembali kehidupan umatnya yang bertobat, walaupun sebelumnya mereka telah berdosa di hadapannya. Inilah kasih Tuhan Allah bagi umatnya. Mereka akan bersuka cita dan bergembira seperti anak darah yang berhias dan menari dengan rebana. Mereka akan mengolah tanah dan menikmati hasilnya, serta menikmati persekutuan dengan Tuhan Allah kita. Kita pun percaya, sekalipun kita saat ini mungkin mengalami pergumulan dan beban yang hebat di tengah keluarga dan pekerjaan, namun Tuhan Allah sanggup memulihkan kita, asalkan kita mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan Allah kita akan membangun kembali kehidupan kita dan menikmati kebahagiaan dan sukacita. Kiranya kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Nya, supaya kita tidak jatuh oleh karena perbuatan kita sendiri, dan menikmati pemulihan demi pemulihan yang dikerjakan Tuhan Allah atas hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memotivasi kami untuk bagaimana kami hidup di dalam Engkau. Biarlah ketika kami merindukan kebahagiaan dan sukacita menjadi bahagian hidup kami tidak akan merugikan orang lain. Kami tidak akan melakukan hal-hal yang sesungguhnya akan membuat kami jatuh pada dosa. Karena itu Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, agar benar-benar dalam kehidupan yang kami jalani, kami senantiasa mengandalkan kuat kuasa Tuhan, dan dijauhkan daripada kami mengandalkan kekuatan diri kami sendiri, kemampuan bahkan kehebatan yang ada pada kami. Ya Bapa, terima kasih kami boleh dimotivasi dengan firman-Mu, dan di hari ini kami siap untuk melakukan segala tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami. Biarlah kami pun selalu dituntun oleh Tuhan, kami selalu dilindungi, disertai dan diselamatkan. Tuhan, anugerahkan kami kesehatan dan kekuatan, umur panjang dan keselamatan, di mana kami pergi dan berada. Tuhan menjaga dan memelihara kami. Apapun yang kami lakukan dan kerjakan di dalam Engkau, Tuhan buat berhasil, bahkan dalam setiap rencana-rencana dan harapan-harapan yang ada pada kami. Jadilah menurut kehendak-Mu saja dalam kehidupan kami, dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Bapa, berkati semua yang boleh menyaksikan renungan harian keluarga di saat ini. Berkenan dalam kehidupan pribadi dan keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan. Yang bersyukur, Tuhan berkati, tetapi juga yang bergumul, Tuhan pulihkan, dan Tuhan angkat dari segala beban dan persoalan hidup yang dialami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Engkau hiburkan. Dan kami pun menaruhkan segenap kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini kami Bapa yang berdoa, yang bersyukur dan bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami yang kekal dan abadi.
Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.